Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, jumpa lagi dengan Bapak di channel Nur Alam Salim. Ya, kali ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu limit fungsi aljabar yang mengenai konsepnya. Ya, kali ini saya akan lanjut dengan sifat-sifat limit fungsi. Kemudian yang kedua, menentukan nilai limit fungsi aljabar. Dari sini menentukan nilai limit fungsi aljabar ada beberapa cara, ada beberapa metode yang saya akan bahas di sini. Masih dua, masih menggunakan metode substitusi langsung, ini yang masih mudahnya. Kemudian yang kedua menggunakan metode penfaktoran. Kita langsung saja. Sebelumnya saya ingatkan kepada anakku yang baru bergabung di channel Nur Alam Salim, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng agar kalian bisa terus mengupdate materi-materi pembelajaran dari saya. Kita lanjut dengan materi limit fungsi aljabar. Ini sifat-sifat limit fungsi aljabar nantinya yang akan kita gunakan, tapi biasanya juga dipersingkat. Sifat-sifatnya yang pertama ini limit limit dari K. Ini K adalah bilangan konstan, bilangan konstan tanpa variabel. Untuk X nya mendekati C, jika dia limit bilangan konstan maka hasilnya langsung bilangan konstan itu. Jika limit sini 5, maka langsung saja hasilnya 5 apapun di sini. X mendekati apapun maka tetap hasilnya adalah 5. Yaitu kemudian sifat yang kedua, jika limit X untuk X nya mendekati C, artinya kita langsung saja ganti ini, X nya kita ganti dengan C, berarti hasilnya adalah C. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, ini limit ini Fx tambah atau kurang dari Gx. Jika ada tambah atau kurang dari Gx untuk X nya mendekati C, maka ini bisa dipisah. Jadi dipisah limit Fx tambah atau kurang, tergantung dari soal nanti. Kalau dia tambah ya tambah juga. Limit Fx untuk X nya mendekati C ditambah atau kurang, limit Gx untuk X nya mendekati C, seperti ini kalau tambah atau kurang. Yang keempat, sifat yang keempat, limit K kali Fx. Ini K adalah bilangan konstan dikali dengan fungsi. Untuk X nya mendekati C, maka ini bisa saja K nya karena bilangan konstan, K nya ke depan. Ini berarti K dikali dengan limit Fx untuk X nya mendekati C. Ini sifat yang keempat. Kemudian sifat yang kelima, tadi ada penjumlahan atau pengurangan, sekarang perkalian. Limit Fx kali Gx untuk X nya mendekati C, ini perkalian, otomatis dipisah juga. Limit Fx X nya mendekati C dikali limit Gx untuk X nya mendekati C, ini dipisahkan sifat-sifatnya. Ini sifat yang kelima. Kita lanjut dengan sifat yang keenam. Sifat yang keenam tadi perkalian, sekarang pembagian. Limit Fx dibagi dengan Gx untuk X nya mendekati C, maka jelasnya sama juga ini, berarti limit Fx untuk X nya mendekati C dibagi dengan limit Gx untuk X nya mendekati C. Jadi kalau ada pembagian kita bisa bagi saja juga, kita bisa bagi seperti ini. Tapi ini biasanya kita persingkat, permudah. Nanti akan kita lihat dengan contoh-contohnya. Sifat yang ketujuh, limit X mendekati C dari fungsinya berpangkat Fx berpangkat n. Ini Fx berpangkat n. Ini sama saja dengan, berarti kita kurung, kita kerja dulu limit Fx nya untuk X yang mendekati C, kemudian kita pangkatkan. Ini pengerjaannya. Ini sifat yang ketujuh. Kemudian sifat yang kedelapan, ini sebenarnya ada hubungannya dengan sifat yang ketujuh. Ini adalah perpangkatan juga, tapi dia pangkatnya seper n. Ini pangkatnya n, berarti sama juga. Ini berarti kita masukkan saja limitnya. Limit Fx akar pangkat n dari limit Fx X menuju C. Ini ada 8 sifat dari fungsi
sifat dari limit fungsi aljabar ya. Nah, ini semua yang akan kita gunakan untuk membahas contoh-contoh soal yang nantinya ada beberapa metode ya. Kita lanjut dengan pembahasan contoh-contoh soal. Ya, ini menentukan nilai limit fungsi aljabar ya, menentukan nilai limit fungsi aljabar ya. Cara yang pertama, ini cara yang masih mudah ya, metode substitusi langsung ya. Jadi kita langsung menggantikan nilainya ya, ini yang paling mudah ya. Contoh ya, hitunglah nilai limit berikut. Yang pertama, limit 3x pangkat 2 kurang 4 untuk x nya mendekati 2. Kemudian nomor 2, limit 5x ditambah 2 dibagi dengan 2x untuk x nya mendekati min 3 ya. Kita bisa menggunakan substitusi langsung, caranya seperti ini ya, substitusi langsung ya, seperti ini. Soal yang nomor 1, limit 3x pangkat 2 kurang 4 untuk x nya mendekati 2, ini artinya x nya kita langsung ganti dengan 2, x nya kita langsung ganti dengan 2. Ini berarti ya, ini 3, x nya kita ganti dengan 2, berarti 3 kali 2 pangkat 2 ya, pangkat 2 dikurang 4, berarti yang ada x nya kita ganti dengan 2 ya. Otomatis ini kita tinggal hitung nilainya, 2 pangkat 2 adalah 4 ya, ini berarti 4 kali 3 12 dikurang 4, ini 12 nilainya dikurang 4 itu sama dengan 8 ya. Ini cara substitusi langsung, jadi agak gampang sekali nih, tinggal dimasukkan nilainya. Kemudian demikian juga untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, limit 5x tambah 2 per 2x untuk x nya mendekati 3, itu artinya x nya kita ganti dengan min 3 ya, x nya kita ganti dengan min 3, ini berarti 5 kali min 3 ditambah 2 dibagi dengan 2 dikali min 3 ya. Tinggal kita uraikan, 5 kali min 3 min 15, kemudian ditambah 2 itu kali min 3 min 6, ini kita jumlahkan, min 15 ditambah 2 adalah min 13 dibagi min 6, min bagi min positif, berarti hasilnya adalah 13/6 ya. Ini untuk metode substitusi langsung, jadi agak mudah ya. Kita tinggal menggantikan nilai x nya mendekati berapa ya, kita ganti dengan nilai itu ya. Kita lanjut dengan metode yang kedua ya, metode pemfaktoran ya. Ini dasar pengerjaannya ini ya, kalian harus tahu memfaktorkan ya fungsi aljabar. Ini materi ini sudah pernah dipelajari di SMP kelas 8 dan berulang seterusnya, berulang kelas 10 pun pernah, jadi ini berulang ya. Jadi catatannya kalian harus tahu memfaktorkan polinom atau suku banyak ya. Ini kapan digunakan ini metode pemfaktoran ya? Jika hasil dari suatu limit, jika kita substitusikan langsung, ini jika kita substitusikan langsung, kita menggunakan metode substitusi langsung yang tadi, dan hasilnya ini adalah 0 per 0 atau a per 0, ini kan nilainya tidak terdefinisi nih, 0 per 0 atau a per 0, intinya penyebutnya 0. Kalau dia seperti ini hasilnya atau tak sehingga, itu berarti ya harus kita uraikan. Cara penguraiannya jelasnya kita harus faktorkan ya. Ini intinya kalau kita menggunakan substitusi langsung, ternyata hasilnya adalah 0 per 0 atau a per 0 atau tak terhingga, maka ya kita bisa uraikan fungsi tersebut dengan memfaktorkan ya. Ini intinya ya. Jadi tidak boleh langsung kita substitusi langsung, kita melihat ternyata kalau misalnya 0 per 0 berarti harus difaktorkan ya. Contoh seperti ini ya, hitunglah nilai limit berikut. Yang satu, ini limit x pangkat 2 kurang 6x ditambah 8 per x kurang 2 untuk x nya mendekati 2. Artinya kalau kita masukkan ini x nya dengan 2, ini saja yang di bawah, 2 kurang 2 0 ya. Artinya kalau penyebutnya 0 itu dalam matematika ya tidak ada hasilnya, tidak terdefinisi ya. Demikian juga mungkin di atas ini, hasilnya adalah 0 ya. Ini contoh yang satu. Kemudian contoh yang kedua, limit x pangkat 2 dikurang 9 per x kurang 3. Ini adalah konsep yang saya berikan awalnya. Ini
ini jika dimasukkan 3, ini 3 pangkat 2, 9 kurang 9 0, 3 kurang 3 0, 0 per 0, ini tidak terdefinisi. Ini harus difaktorkan semua. Kemudian yang nomor 3, limit dari 2x tambah 4 per 2x pangkat 2 ditambah x kurang 6 untuk x nya mendekati min 2. Ya, dari atas saja ini kalau masukkan min 2 berarti 0, mungkin juga di bawah kalau masukkan berarti 0 per 0. Ya, inilah yang akan difaktorkan semua menggunakan pemfaktoran. Ya, catatannya harus kalian paham betul bagaimana cara memfaktorkan. Ya, kita bahas yang nomor 1. Ya, nomor 1, limit x mendekati 2 dari x pangkat 2 kurang 6x tambah 8 per x kurang 2. Ini kita faktorkan. Ya, caranya kita cari hasil kalinya 8 jika jumlahkan adalah min 6. Ya, hasil faktornya itu adalah x kurang 2 kali x kurang 4. Min 2 kali min 4 adalah 8, min 2 ditambah min 4 adalah min 6. Di bawah juga tetap x kurang 2. Di sini artinya apa? Di sini muncul x kurang 2 di atas, di bawah pun muncul x kurang 2. Ya, otomatis kita ya hilangkan atau kita bagi jadi hasilnya 1. Ini bagi, maka tersisa yang di atas adalah x kurang 4. Sehingga tersisa limit x kurang 4 dari x mendekati 2. Jadi limit x kurang 4 untuk x nya mendekati 2. Kalau sudah seperti ini bentuknya, maka kita langsung mengerjakannya dengan substitusi langsung. Jadi x nya kita ganti dengan 2. Ya, otomatis 2 dikurang 4, 2 dikurang 4 itu adalah min 2. Jadi hasilnya ini adalah min 2. Ya, demikian juga untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 2, limit x pangkat 2 kurang 9 per x kurang 3 untuk x nya mendekati 3. Kalau kita masukkan 0 per 0, otomatis kita faktorkan. Ini kita faktorkan x pangkat 2 kurang, kalau dari sini x pangkat 2 kurang, tiada x nya di depan, tiada x nya, tiada parabol, tiada koefisien yang berparabel x, ya otomatis ini langsung plus minus. Akar 9 berarti 3, ya berarti plus minus 3. Ya, plus 3 kurang 3. Ya, ini kalau ada seperti ini x pangkat 2 kurang, asalkan kurang bukan tambah. X pangkat 2 kurang 4 berarti plus minus 2. X kurang 16 berarti plus minus 4. Ya, demikian kalau 9 berarti x plus minus 3. Ya, di sini terlihat lagi bahwa di sini ada di atas x kurang 3, di bawah pun ada x kurang 3. Ya, jadi kita tinggal ya bagi. Ya, jadi tersisalah yang di atas limit x tambah 3 untuk x nya mendekati 3. Ya, yang diperoleh ini limit x tambah 3 untuk x nya mendekati 3. Ya, kita langsung saja masukkan x nya atau kita substitusi langsung. X nya kita ganti dengan 3, x nya kita ganti dengan 3, sehingga diperoleh 3 ditambah 3 sama dengan 6, sehingga limitnya ini bernilai 6. Ya, pada konsep video sebelumnya yang kita sudah bahas memang mendekati 6. Ya, kita lanjut dengan soal yang terakhir, soal yang ketiga, metode pemfaktoran. Ya, limit dari 2x tambah 4 dibagi dengan 2x pangkat 2 ditambah x kurang 6 untuk x nya mendekati min 2. Ini kalau kita substitusi langsung hasilnya juga 0 per 0. Jadi kita harus faktorkan. Ya, di sini kita faktorkan. Ya, kita faktorkan. Di sini saya bisa hilangkan, di sini bisa bagi 2. Ya, 2 dengan 4 dibagi 2 bisa. Saya keluarkan 2-nya, tersisalah di dalam x tambah 2. Kemudian yang di bawah juga kita faktorkan ini. Ya, faktorannya seperti ini. Ya, faktorannya seperti ini. Sehingga muncullah yang sama di atas, yang sama di bawah. Jadi intinya kalau pemfaktoran maka pasti akan muncul pembilang dan penyebutnya ada yang sama. Yaitu intinya. Ya, sehingga kita bisa bagi ya seperti ini, sehingga tersisalah ini 2 per 2x kurang 3, sehingga diperoleh ini limit 2 per 2x kurang 3 untuk x nya mendekati min 2. X nya mendekati min 2, ya otomatis kalau sudah bentuknya seperti ini ya tinggal kita substitusi langsung. Ya, kita ganti x nya dengan min 2, ini berarti tetap di atas kan tiada variabel x. 2 per 2 kali min 2 dikurang 3. Nah, seperti ini x nya kita ganti dengan 2. Ya, otomatis ya, kita
nanti hasilnya 2 kali min 2 min 4 dikurang 3, 2 per min 4 kurang 3, ini berarti 2 per min 7. Ini hasilnya berarti min 2 per 7, min 2 per 7. Ya, demikian pembahasan sifat-sifat limit fungsi aljabar serta cara menentukan nilai dari limit fungsi aljabar dengan 2 metode, yaitu metode sintesis langsung dan metode pengfaktoran. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan metode yang berikutnya, yaitu mengalihkan dengan bilangan sekawan dan limit tak hingga dan seterusnya, yaitu akan kita bahas selanjutnya. Ya, demikian pembahasan tentang sifat-sifat limit dan cara menentukan dengan menggunakan 2 metode awal. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.